Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk belajar tentang bahasa baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural. Ada banyak varian yang diakibatkan perbedaan daerah penggunaan atau akibat kelompok sosial penggunanya. Satu sisi, varian menjadi ciri dari daerah atau kelompok mana si penutur berasal. Tapi di sisi lain, menjadi perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itu, perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Kita lihat dulu lebih lanjutnya. Anggaplah ada bahasa baku, anggaplah dalam bahasa baku terdapat dialek A, B, dan C. Jika digambarkan dalam diagram Venn, bahasa baku adalah anggota irisan dari semua dialek tersebut. Bahasa baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh semua penutur dialek di Indonesia. Dalam istilah bahasa Indonesia, anggota himpunan irisan tersebut disebut sebagai inti bersama. Misalnya, untuk menyebut orang tua laki-laki, ada yang menyebut abah, babe, bapak. Ada yang menyebut abah, bapak, bapak. Atau bapak, bapak, rama. Nah, yang terpilih adalah bapak. Masalahnya adalah variasi bahasa Indonesia sangat banyak. Tidak semudah itu mencari irisan himpunan seperti ilustrasi tersebut. Jadi, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyusun bahasa baku itu harus bekerja ekstra keras untuk bisa menemukan bahasa yang bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, punya keunggulan jangkauan wilayah dan waktu penggunaan. Jadi semua orang di Indonesia itu bisa menggunakan dari Sabang sampai Merauke. Bisa dipahami dan bisa digunakan dimanapun. Dan juga bisa digunakan dalam waktu relatif lama. Bahasa baku yang kita gunakan sekarang, 10 tahun ke depan pun itu masih bisa dipahami oleh orang-orang di waktu 10 tahun yang akan datang. Ada kemantapan dinamis. Kaidah bahasa Indonesia baku relatif tetap dan tidak berubah setiap saat, namun terus berkembang. Jadi punya aturan tersendiri, punya kaidah tersendiri. Kalian bisa lihat di KBBI, itu adalah bahasa-bahasa baku di situ. Tapi kosakatanya akan terus berkembang. Contoh ada kosakata baru seperti misalnya new normal. Di bahasa Indonesia bakunya adalah berubah menjadi kenormalan baru misalnya. Kemudian cendekia, mencerminkan ciri berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Karena orang-orang yang menggunakan bahasa baku biasanya adalah golongan yang terpelajar. Nah, ada beberapa situasi penggunaan bahasa formal atau bahasa baku. Yang pertama adalah suasana akademis. Apapun kegiatan di kampus yang berhubungan dengan perkuliahan dan urusan administrasi itu masuk ke dalam suasana akademis. Kemudian pembuatan karya ilmiah, membuat lamaran pekerjaan, membuat surat resmi, membuat laporan, berpidato, rapat, dan musyawarah. Kemudian ada beberapa hal yang kita perlu tahu tentang bahasa Indonesia tidak baku. Yang pertama adalah bahasa Indonesia tidak baku itu digunakan pada forum yang tidak resmi. Tidak resmi berarti misalnya ngobrol, kalian curhat, ngobrol, diskusi dengan teman di acara-acara yang tidak termasuk dalam situasi yang sudah dijelaskan barusan, maka masuk ke dalam forum tidak resmi. Munculnya kata tidak baku dalam konteks formal biasanya disebabkan karena beberapa hal. Tidak mengetahui bentuk tulisan kata yang dimaksud, tidak memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat, terpengaruh lingkungan, dan terbiasa menggunakan bahasa tidak baku. Makanya saya selalu bilang, jangan tersinggung kalau saya benarkan kesalahan kalian, agar kalian itu bisa belajar dari kesalahan dan tahu mana yang benar. Bahasa yang baik dan benar, nah kita sering mendengar ini, tapi maknanya apa? Benar adalah mengikuti kaidah yang dibakukan atau dianggap baku, sedangkan baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian. Ada contoh yang tidak tepat. Ibu nanti nyampe kampus jam berapa? Itu berarti tidak baku. Itu tidak baik dan benar. Karena apa? Bahasa yang baik dan benar dalam situasi untuk bertanya kepada dosen harus menggunakan bahasa baku. Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira jam berapa ibu bisa saya temui misalnya. Jadi bukan bertanya sampai jam berapa dosen ada di kampus, tapi jam berapa dosen bisa ditemui.
Karena bisa jadi walaupun standby di kampus sampai sore, dosen tidak punya waktu untuk menemui mahasiswa karena bisa jadi menguji, rapat, dan lain-lain. Kemudian, ini juga contoh yang tidak tepat. Ibu, mohon maaf, saya ingin bertanya, berapa harga 1 kilogram apel ini? Kalian nawar di pasar tapi pakai bahasa formal baku seperti ini justru malah salah. Justru malah tidak baik. Kenapa? Karena kalau situasi di pasar itu tidak formal, tanyanya langsung saja, Bu, mau tanya sekilogram apel berapa ya? Seperti itu langsung saja, karena situasinya tidak formal jadi boleh tidak menggunakan bahasa baku, tapi tetap harus sopan. Ada beberapa kesalahan umum dalam penggunaan bahasa baku yang saya rangkum. Yang pertama adalah pemilihan kata. Saya, aku. Beliau, dia. Terlambat, telat. Imbuhan in, memasukkan, masukin. Dikerjakan, dikerjain. Penggunaan bahasa daerah yang tidak tepat. Nj jadi engge. Panjenengan jadi sampean. Sebentar jadi se. Belum, belum. Nah, ini sering sekali terjadi. Kemudian penggunaan singkatan dan bahasa gaul. Belum jadi BLM. Yang jadi YG, bu jadi bu, emangnya ibu, kan ibu bukan ibu. Kemudian sampai jadi nyampe. Nah, pemborosan kata, masuk ke dalam, maju ke depan itu boros, masuk saja, maju saja, mundur saja, tidak perlu ada imbuhan kata keterangan tempatnya. Kemudian kita masuk ke dalam ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa, jenis bahasa yang dipakai sesuai dengan keadaan pemakaian yang berbeda-beda menurut topik pembicaraan, lawan bicara, dan medianya. Sangat berkaitan erat dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang menyebabkan munculnya variasi penggunaan bahasa ada perbedaan penutur, perbedaan media, situasi, dan bidang. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah jenis ragam bahasa berdasarkan media, kemudian ada berdasarkan cara pandang penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Kalau berdasarkan media, yaitu ada lisan dan tulis. Kita bahas lisan dulu. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi penghilangan kalimat, namun tidak menghilangkan kebakuannya. Ketepatan dalam pemilihan dan bentuk kata serta struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Pembicara lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicara lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Perlu orang kedua. Tidak mungkin kan kita ngomong sendirian. Kemudian tergantung kondisi ruang dan waktu. Nah, bisa jadi kalian itu ketika ngobrol sama teman di kelas itu bisa jadi tidak menggunakan bahasa baku karena kondisinya tidak dalam situasi formal. Tapi ruang dan waktunya sama, tapi kondisinya berbeda. Kalian misalnya ada teman yang presentasi, maka tanya jawabnya harus menggunakan bahasa baku. Jadi tergantung. Kemudian tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, ragam bahasa lisan biasanya secara gramatikal itu tidak terlalu diperhatikan strukturnya. Tapi intonasi serta bahasa tubuh itu bisa mewakili maknanya. Kemudian yang keempat adalah berlangsung cepat. Jarang dong kita diajak ngobrol sama teman, kita mikir lama dulu baru menjawab. Nah, kemudian ada contohnya, sudah saya baca buku itu. Padahal kalau secara gramatikal, sudahnya itu adalah setelah saya sudah baca buku itu. Tapi kalau dalam bahasa lisan itu tidak terlalu dipermasalahkan, masih diperbolehkan. Nah, sekarang yang tulis. Ragam bahasa tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-cirinya, tidak perlu orang kedua. Kalian nulis sendiri juga bisa. Kemudian tidak tergantung situasi, ruang, dan waktu. Kalian menulis novel dimanapun dan kapanpun, selama memang misalnya isinya sama, ya sama, tidak akan terpengaruh.
Menulis surat resmi, menulis makalah, kalian mau sambil nungging, sambil tiduran, sambil tengkurap, itu sama karena tulisannya yang mempengaruhi, temanya yang mempengaruhi. Kemudian harus memperhatikan unsur gramatikal. Struktur kalimatnya, SPOK-nya harus diperhatikan. Berlangsung lambat karena respon yang diberikan oleh pembaca itu pasti tidak akan secepat respon bahasa tulis. Kemudian selalu pakai alat bantu, jelas ada alat bantunya, laptop, pensil, buku, dan lain-lain. Kemudian tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dengan tanda baca. Jadi kalau sampai salah penggunaan tanda baca, maka salah juga pemaknaannya. Kesalahan tidak dapat dikoreksi langsung. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu tidak bisa dikoreksi langsung karena biasanya yang mengoreksi adalah pembacanya. Kemudian contohnya, saya sudah membaca buku itu. SPOK-nya jelas. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur, ada ragam dialek. Gue. Di sini saya mencontohkan ada penggunaan gue, itu dialek dari Betawi. Ya. Kemudian ragam terpelajar. Nah, ragam terpelajar dengan ragam resmi itu biasanya mirip karena biasanya ragam terpelajar itu sama-sama menggunakan bahasa formal, bahasa baku. Tapi kalau ragamnya tak resmi itu biasanya ada kata-kata yang menggunakan tahu, telat seperti tadi. Walaupun yang lain penulisannya sudah benar, tapi ada yang menggunakan seperti kata-kata tidak formal yang diselipkan di situ. Ragam berdasarkan topik pembicaraan. Ragam hukum, ragam bisnis, ragam sastra, ragam kedokteran, ragam agama, dan ragam sosial. Orang hukum ngobrol dengan orang hukum pasti berbeda dengan orang hukum ngobrol dengan orang awam seperti kita. Jadi ragam bahasanya itu akan tergantung. Orang bisnis ngobrol sama orang bisnis itu pasti beda dengan orang bisnis ngobrol menjelaskan sesuatu kepada kita. Sastrawan juga sama. Orang dari kedokteran juga sama. Orang dari keagamaan juga sama. Ragam sosial juga sama. Bagaimana kita bersosialisasi, ragamnya pasti berbeda dengan ragam ketika orang sedang berceramah tentang agama. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih, sampai jumpa, dan silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.